Halo Sobat Sehat, pernahkah Anda merasa tubuh mulai melemah tanpa sebab yang jelas? Tanpa rasa nyeri, tanpa tanda peringatan, hanya penurunan perlahan yang suatu hari membuat Anda kesulitan berdiri dari kursi atau mengangkat barang belanjaan. Fenomena ini dialami oleh banyak orang lanjut usia tanpa mereka sadari. Dalam dunia medis, kondisi ini dikenal sebagai sarkopenia. Suatu proses di mana otot perlahan menyusut dan melemah, biasanya mulai terjadi setelah usia 50 tahun ke atas. Ini adalah salah satu alasan utama mengapa lansia kehilangan kemandirian dan akhirnya memerlukan bantuan sehari-hari. Yang mengejutkan, proses ini bukan semata karena faktor usia. Ternyata, jenis makanan tertentu juga bisa mempercepat kehilangan massa otot hingga 40%. Ironisnya, beberapa di antaranya tampak sehat dan mungkin sering Anda konsumsi tanpa menyadari dampaknya. Tak disangka, salah satunya adalah sayur yang sering ada di menu harian kita. Dalam video ini, saya akan membahas 3 makanan tampak sehat tapi berbahaya yang bisa melemahkan otot lansia, secara perlahan menggerogoti kekuatan otot lansia beserta solusinya. Sebelum kita mulai, untuk mendukung channel ini dalam misi membantu banyak orang dengan memberikan informasi penting dan bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe, like, dan bagikan ke media sosial Anda lainnya. Inilah 3 makanan tampak sehat tapi berbahaya yang bisa melemahkan otot lansia. 1. Daging olahan. Banyak orang, terutama lansia, mengkonsumsi makanan tinggi protein demi menjaga kekuatan tubuhnya. Tapi tahukah Anda, beberapa makanan yang dianggap sebagai sumber protein justru diam-diam bisa merusak otot. Bukan hanya memicu peradangan, makanan-makanan ini juga mengandung zat kimia yang menghambat proses perbaikan otot. Ironisnya, banyak yang mengira makanan ini akan membuat tubuh semakin kuat. Salah satunya adalah daging olahan. Daging olahan seperti sosis, ham, bacon, dan nugget sering disebut sebagai sumber protein yang praktis, terutama bagi lansia. Makanan ini mudah diolah dan cepat disajikan. Namun, meski mengandung protein, daging olahan juga menyimpan bahaya tersembunyi yang dapat merusak kesehatan otot. Mengapa daging olahan dianggap bisa merusak massa otot? Masalahnya terletak pada kandungan nitrit dan nitrat, bahan aditif yang digunakan untuk membuat daging tetap segar dan awet. Penelitian telah mengaitkan zat ini dengan peradangan kronis dan kerusakan sel, 2 kondisi yang secara langsung menghambat proses regenerasi otot. Dalam jangka panjang, peradangan kronis bisa mempercepat hilangnya massa otot yang menjadi masalah besar bagi usia lanjut. Tak hanya itu, banyak daging olahan mengandung lemak jenuh dan bahkan lemak trans tersembunyi. Lemak-lemak ini dapat menyumbat arteri dan memperlambat aliran darah. Ketika sirkulasi terganggu, pemulihan otot pun menjadi lambat dan otot lebih rentan mengalami kelemahan. Pernahkah Anda merasa sangat haus setelah makan bacon atau sosis? Itu karena kandungan natrium yang sangat tinggi. Kelebihan natrium dapat menarik air keluar dari sel otot, menyebabkan dehidrasi otot, kram, dan kelelahan. Otot yang kekurangan cairan sulit berkontraksi dengan baik dan proses perbaikannya pun menjadi terhambat. Walaupun daging olahan mengandung protein, kualitasnya tidak sebanding dengan sumber protein alami. Daging ini sering dicampur dengan bahan pengisi seperti tepung, pati, dan zat aditif lainnya yang mengurangi jumlah protein murni yang bisa digunakan tubuh untuk memperbaiki jaringan otot. Solusinya adalah untuk menjaga kekuatan otot, terutama pada usia lanjut, pilihlah sumber protein yang lebih sehat dan alami, antara lain daging segar rendah lemak, seperti ayam tanpa kulit, kalkun, atau daging sapi yang diberi makan rumput. Ikan berlemak tinggi omega 3 seperti salmon dan sarden yang membantu mengurangi peradangan. Telur utuh, sumber protein lengkap dan mudah diserap tubuh. Kacang-kacangan dan polong-polongan, sumber protein nabati yang bebas bahan kimia dan kaya serat. Yang kedua adalah roti putih dan tepung olahan. Roti putih, pasta olahan, biskuit, dan kue kering. Makanan-makanan ini tampaknya tidak berbahaya dan bahkan sering menjadi bagian dari menu harian banyak orang. Namun di balik rasanya yang menggoda, tersembunyi resiko yang dapat membahayakan kesehatan otot Anda. Apa yang membuat makanan ini bermasalah?
Tepung yang telah melalui proses pengolahan tinggi umumnya kehilangan sebagian besar serat, protein, dan nutrisi penting yang terkandung dalam biji-bijian utuh. Yang tersisa adalah karbohidrat sederhana yang sangat cepat diubah tubuh menjadi glukosa, menyebabkan lonjakan gula darah yang tajam. Lonjakan ini memicu pelepasan insulin dalam jumlah besar. Jika kondisi ini terjadi berulang kali, maka akan memicu peradangan kronis yang secara perlahan merusak jaringan otot. Masalahnya tidak berhenti di situ saja. Untuk menjaga otot tetap kuat, tubuh membutuhkan asupan protein berkualitas serta keseimbangan hormon yang baik. Pola makan tinggi karbohidrat olahan bisa mengganggu keseimbangan ini, terutama dalam hal regulasi insulin. Ketika insulin selalu tinggi, sel-sel otot menjadi kurang efisien dalam menyerap asam amino yang diperlukan untuk memperbaiki dan pertumbuhan otot. Akibatnya, tubuh lebih cenderung menyimpan lemak daripada membangun otot. Lebih jauh lagi, kadar insulin yang terus-menerus tinggi dapat menyebabkan resistensi insulin, sebuah kondisi di mana sel-sel tubuh tidak merespon hormon insulin dengan baik. Resistensi insulin ini dikaitkan dengan kondisi seperti sarkopenia atau penurunan massa otot dan meningkatkan resiko terkena diabetes tipe 2. Solusinya adalah, jika Anda merasa sulit meninggalkan roti atau pasta, jangan khawatir. Anda tidak harus menghindarinya sepenuhnya. Cukup lakukan beberapa penyesuaian cerdas. Gantilah roti putih dengan roti gandum utuh 100% atau roti gandum hitam. Pilihlah pasta yang terbuat dari biji-bijian utuh, kacang-kacangan, atau bahkan sayuran. Kombinasikan karbohidrat dengan sumber protein dan lemak sehat untuk menjaga kestabilan kadar gula darah dan mendukung pemeliharaan massa otot. Perubahan kecil ini dapat memberikan dampak besar. Dengan pilihan yang lebih sehat, Anda bisa mempertahankan kekuatan otot dan menjaga energi Anda tetap stabil sepanjang hari. Sejak kecil, kita diberitahu bahwa sayur-sayuran adalah kunci hidup sehat. Namun, siapa sangka bahwa ada satu jenis sayur yang justru bisa merampas nutrisi penting dari otot Anda. Sayur ini sangat umum dikonsumsi, bahkan sering dianggap sebagai superfood yang penuh manfaat. Tapi, jika tidak disiapkan dengan benar, efeknya bisa mengejutkan. Sayur yang dimaksud adalah bayam. Ya, bayam yang terkenal karena kisah Popeye ini ternyata memiliki sisi gelap yang jarang disadari. Jika dikonsumsi dalam bentuk mentah dan berlebihan, bayam bisa mempercepat hilangnya kekuatan otot Anda. Bayam memang kaya akan vitamin dan mineral, namun bayam juga mengandung asam oksalat, senyawa alami yang bisa menimbulkan masalah ketika dikonsumsi dalam jumlah besar. Asam oksalat bekerja dengan cara mengikat kalsium dan magnesium di dalam usus, membentuk senyawa yang tidak bisa diserap oleh tubuh. Padahal kalsium dan magnesium adalah mineral penting untuk kontraksi, relaksasi, serta pemulihan otot. Dengan kata lain, walaupun Anda mengkonsumsi makanan tinggi kalsium dan magnesium, asupan bayam mentah secara berlebihan dapat menghalangi tubuh menyerap nutrisi penting tersebut. Akibatnya, kekuatan otot menurun, kelelahan meningkat, dan resiko gangguan otot lainnya bertambah. Penumpukan asam oksalat juga dapat meningkatkan resiko batu ginjal, terutama pada orang yang lebih tua. Selain itu, senyawa ini dapat mengganggu produksi ATP, sumber energi utama otot. Kurangnya ATP bisa menyebabkan penurunan stamina, kelelahan otot, dan membuat aktivitas harian terasa lebih berat. Pertanyaannya adalah, apakah Anda harus menghindari bayam? Tidak, Anda tidak perlu menghindari bayam sepenuhnya. Yang terpenting adalah cara Anda mengolahnya. Berikut adalah beberapa tips aman untuk mengkonsumsi bayam. Masak bayam terlebih dahulu. Merebus atau mengukus bayam sebentar dapat menurunkan kadar asam oksalat hingga 40%. Buang air rebusan, tiriskan air rebusan bayam untuk mengurangi paparan asam oksalat. Kombinasikan dengan makanan kaya kalsium. Makanan seperti biji wijen, almond, atau tahu bisa membantu mengimbangi efek negatif dari asam oksalat. Dan yang paling penting adalah kendalikan porsinya. Meski sehat, jangan konsumsi bayam mentah setiap hari dalam jumlah yang besar. Itulah pembahasan tentang 3 makanan yang diam-diam menggerogoti kekuatan otot lansia beserta solusinya. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih sudah menonton. Saya, Teddy Wong, MSI,
motivasi, solusi, dan inspirasi.